Jadi cita-cita negara kita itu ke depan 2045 Indonesia emas. Jadi ulang tahun 100 tahun RI. Itu target kita adalah 100% APBN dari pajak. Pajak itu 70%. Kalau kita tingkatkan sedikit saja 10% itu sudah luar biasa kan. Tapi kalau kita misalkan sumber daya yang lain kita tingkatkan 200 kali lipat pun belum bisa nutup APBN kan gitu. Jadi konsentrasi pemerintah sekarang adalah ke pajak. Karena apa? Karena itu sumber penerimaan terbesar. Tarif PPN di Indonesia itu termasuk kelompok tarif yang terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai peraturan-peraturan terbaru terkait perpajakan, juga isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten dan para tokoh serta stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak, ada isu yang sangat hangat di awal April 2022. Bukan mengenai Ramadan, tapi melainkan isu tentang PPN yang tarifnya naik menjadi 11%. Nah, ketentuan-ketentuan baru ini sudah diikuti dengan peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, dan ini sangat penting untuk kawan pajak ketahui dan pahami karena ini sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kawan pajak lakukan. Nah, pada hari ini podcast Katalog Gue kembali menghadirkan Bapak Deddy Kusnadi, fungsional penyuluh pajak ahli madya dari Kanwil DJP Banten. Apa kabar Pak Deddy? Alhamdulillah sehat, Bu Ida. Nah, Pak Deddy, tadi saya udah kasih prolog nih, isu hangat di awal April 2022. Boleh nih Pak Deddy, kita mau bicarakan materi tentang apa sekarang? Kali ini yang lagi booming di media gitu ya, booming juga karena keangkat kasus minyak langka gitu. Terus harganya naik gitu ya. Banyak sekali isunya. Iya. Okay. Ini terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang tarifnya berubah ya, naik dari 10 menjadi 11%. Itu ibu-ibu marah-marah juga tuh. Wow, ini udah minyaknya naik, PPN naik juga gitu kan. Sebenarnya sih kenapa sih ini naik gitu katanya gitu. Jadi sebenarnya masyarakat tuh penasaran. Kenapa sampai bisa naik, latar belakangnya gimana sih nih Pak? Iya, jadi ceritanya kawan pajak semua, pemerintah kita itu saat ini lagi ya galau lah ya, saya bilang galau ya. Kenapa galau? Di masa pandemi ekonomi menurun. Benar-benar menurun. Menurun ya, ada PPKM di situ, masyarakat tidak beraktivitas. Akhirnya apa? Akhirnya penerimaan negara dari kegiatan masyarakat itu berkurang drastis. Ya, itu pasti itu berkurang. Termasuk pajak kan? Ya. Kita kemarin cuma dapat 1,4 triliun kan, padahal targetnya 1,5 hampir 1,6 triliun targetnya. Terlebih karena kita juga harus kasih insentif itu mungkin betul, juga ya. Salah satunya. Nah, di satu sisi untuk menanggulangi dampak pandemi, pemerintah butuh dana yang besar nih. Nah, penerimaan berkurang, butuh dana besar nih. Kalau kita keluarga, ada anak sakit, duit pas-pasan. Solusinya gimana? Utang. Nggak ada lagi. Sama ya, negara juga seperti itu. Negara juga gitu ya. Jadi kawan pajak semua itu perlu dipahami, hutang itu sebenarnya untuk menjaga, untuk menyehatkan masyarakat dulu dari efek pandemi. Utamanya itu. Jadi di situ hutangnya untuk vaksin, kemudian bansos, kemudian sarana kesehatan, tunjangan untuk para medis segala macam. Jadi yang kita treatment, yang kita selesaikan dulu adalah kesehatan masyarakat dulu. Ya. Jadi tercatat di 2020 saja kita ada defisit 900 triliun. Sementara utangnya 1,2 triliun. Ya. Hutangnya. Kemudian 2021 kemarin itu kita defisit 700 triliun, kemudian utang 900 triliun. Kan besar sekali ya. Besar sekali. Kemarin 1.200, kemudian turun jadi 900. Alhamdulillah udah turun ya. Berarti ada peningkatan penerimaan negara. Itu udah turun. Tapi kan kita tidak
tidak mau bergantung dengan hutang. Betul. Iya kan? Kalau kita bergantung dengan hutang, ya tahu sendirilah. Jadi kita dikendalikan oleh pemberi hutang. Pemerintah juga seperti itu. Kita tidak selamanya akan bergantung dengan hutang. Jadi cita-cita negara kita itu ke depan 2045 Indonesia emas. Jadi ulang tahun 100 tahun RI. Itu target kita adalah 100% APBN dari pajak. Oke. Sementara sekarang berapa persen ya Pak APBN? Sekarang dari pajak, hanya dari pajak itu 70%. 70%. Ya. Kalau dari perpajakan berarti pajak dan bea cukai itu sekitar 80%. Oke. Ya. Berarti inginnya Indonesia itu nanti mandiri ya Mandiri, di tahun 2045. mandiri secara pembiayaan. Tanpa utang lagi. Nggak pakai utang lagi. Oke, itu keren banget sih Pak. Iya. Dan kita tahu ke depan sumber daya itu kan lama-lama habis ya. Betul. Sumber minyak bumi habis, Iya. kemudian tambang juga habis ya. Jadi pemerintah memang arahnya ke depan adalah sumber-sumber yang bisa diperbarui. Jadi renewable energinya itu. Iya. Oleh karenanya ke depan kita akan mengarah ke elektrifikasi semuanya ya. Jadi yang bahan bakar dari karbon, minyak, terus batu bara itu lambat laun akan habis, Iya, akan kita tinggalkan. Kita akan lari ke elektrifikasi. Salah satu sumbernya adalah dari tenaga surya kan gitu ya. Iya. Ke depan. Nah, ini bicara tentang hutang ya. Pemerintah tidak mau tergantung dengan hutang. Terus caranya gimana kan gitu kan? Berarti harus mengoptimalkan penerimaan negara. Sementara penerimaan negara terbesar tadi sudah saya sampaikan bahwa dari pajak kan. Pajak ya. 70%. Nah, kita sumbernya dari mana nih? Nah, sumber itulah yang akan kita perbesarkan gitu kan. Supaya bisa nutup biaya, bisa nutup utang juga kan gitu kan. Betul. Nah, mulai kita banding-bandingkan. Kalau kita pajak itu 70%, kalau kita tingkatkan sedikit saja 10% itu sudah luar biasa kan. Tapi kalau kita misalkan sumber daya yang lain kita tingkatkan 200 kali lipat pun belum bisa nutup APBN kan gitu. Jadi konsentrasi pemerintah sekarang adalah ke pajak. Karena apa? Karena itu sumber penerimaan terbesar. Ya. Jadi perubahan-perubahan di Undang-Undang HPP itu akan membangun base atau dasar perpajakan yang kuat untuk Indonesia ke depan. Jadi bukan hanya tahun ini sebenarnya, itu jangka panjang itu nantinya. Hasilnya jangka panjang. Oke. Ya gitu ceritanya. Wah, luar biasa nih kawan pajak. Jadi ternyata memang penerimaan terbesarnya dari pajak, maka kita optimalkan penerimaan dari pajak. Pajaknya itu. dioptimalkan. Salah satunya dengan menaikkan tarif. Ya, salah satunya itu. Kalau saya lebih suka bukan menaikkan. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, ini lebih enak didengar sebetulnya. Menyesuaikan tarif. Iya. Kenapa disebut menyesuaikan, Pak? Nah, gitu. Jadi secara global, secara internasional, tarif PPN di Indonesia itu termasuk kelompok tarif yang terendah. Paling rendah sedunia. Sedunia. Okay. Jadi 10% itu rendah banget itu. Nah, ini mungkin yang kawan pajak masih banyak belum tahu gitu. Misalnya 10% udah tinggi banget, ternyata itu udah paling rendah. Paling rendah ya. Jadi kelompok-kelompok dengan PPN besar itu ada di negara Eropa. Okay. Ya, tarifnya antara 20 sampai 23%. PPN loh ya. Biasa ya. Kita cuma 10% loh ya. Di sana dua kali lipatnya. Dua kali lipat ya. Untuk India sendiri, India tuh tarifnya 28%. Wah, luar biasa ya India. Banyak. Jadi setiap kali belanja atau apa itu mereka kena 28%. Iya. Terus ini ada beberapa catatan. Ada di negara-negara OECD kan bentukan dari G20 yang sedang berlangsung itu ya. Iya. Negara-negara OECD itu rata-rata tarifnya adalah 19%. Oke. Ya. Terus negara-negara yang tergabung ke kelompok BRICS ya. Iya. Itu termasuk di situ ada Brazil kan gitu kan. Itu 17% rata-rata. Okay. Jadi Indonesia tuh paling rendah. Masih rendah banget ya. 10%. Jadi karena tarifnya rendah itu, pemerintah coba sesuaikan. Kemudian ada satu parameter yang dipakai seluruh negara untuk menghitung apakah pemungutan PPN itu efektif atau tidak di suatu negara. Oke, apa itu Pak? Itu namanya C efficiency ratio. Oke, boleh dijelasin ke kawan pajak semua C efficiency ratio itu apa sih? Jenis apa itu? Ya, jadi ini angkanya orang-orang ekonom ya, itu untuk menghitung seberapa efektif suatu negara mengumpulkan PPN dari potensi yang ada.
Oke. Gitu. Misalkan ada potensi 100 nih, yang dipungut cuma 50%, berarti angka C efficiency ratio cuma 50%. Indonesia angkanya cuma 63%. Oke. Sementara Singapura sudah 93%. Sudah mendekati 100% Iya. ya. Bahkan Thailand 113%. Wah, luar biasa kan? luar biasa. Kita luar biasa sekali. Wah, berarti Indonesia memang masih ada potensi lah. Ya, masih ada terkait potensi. Jadi memang para ekonom termasuk ini sudah diakui di internasional, angka C efficiency ratio itu adalah kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari potensi yang ada, gitu kan. Terus pemerintah nyari nih, kenapa sih itu si efisiensi ratio cuma 63%, sementara negara lain bisa 93, bisa 113 gitu kan. Dicari-dicari, ternyata elemen di si efisiensi ratio salah satunya adalah di situ ada tarif, dan di situ ada kalau si efisiensi ratio itu C-nya itu consumption, ya. Jadi ada barang-barang konsumsi, ya, yang seharusnya bisa dipungut pajaknya itu tidak dipungut pajak karena diberikan fasilitas. Itu namanya tax expenditure, ya. Belanja perpajakan. Jadi pemerintah membelanjakan uang untuk menanggung pajak supaya harganya tidak kena pajak. Gitu, dan itu mungkin yang sekarang jadi terasa ya. Ya. Peningkatan harga minyak goreng. Ya, salah satunya. Oke. Ya, jadi dari belanja perpajakan itu salah satu yang ditanggung pertama adalah UMKM, ya. UMKM di bawah 4,8 M, PP-nya nggak ditarik, dibebaskan kan? Itu pemerintah seharusnya di situ potensi PPN, tapi nggak ditarik karena untuk memproteksi UMKM. Disitulah belanja perpajakannya, tax expense-nya di situ. Dan itu lumayan besar ya Pak? Lumayan besar potensinya, ya. Terus ada jasa-jasa yang vital, yang pokok, yang dibutuhkan masyarakat, itu kita tidak pungut juga. Salah satu contoh jasa pendidikan. Kita tidak pungut, itu dulunya bukan termasuk jasa kena pajak kan. Jasa kesehatan salah satunya. Nah, yang dulu sempat diramaikan kan, wah ini sembako ya, sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan mau kena pajak katanya gitu kan. Sebenarnya itu kalau kita bicara makroekonomi itu harusnya kena pajak. Kena semua itu ya. Iya, karena itu jenis barang dan jasa produk itu, kan gitu kan, produk ya, ini kan produk gitu kan, produk tuh bisa barang atau jasa kan gitu kan, itu harusnya kena pajak. Tapi pemerintah memproteksi itu, ya, supaya masyarakat bisa menjangkau itu, masyarakat menengah ke bawah kan gitu ya. Nah itu salah satu biaya-biaya itu yang menyebabkan tadi rasionya itu cuma 63% gitu kan. Jadi ada nih gambarannya udah jelas nih ya kawan pajak. Jadi kenapa si efisiensi rasionya Indonesia itu rendah karena memang pemerintah masih memberikan banyak sekali fasilitas atau insentif ya, sehingga masyarakat masih mampu untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa itu ya Pak. Wah ini ilmu banget nih kawan pajak. Jadi ada yang namanya si efisiensi, ada tax expenditure tadi juga disebutkan sama Bapak. Oke. Selanjutnya apa nih yang dilakukan pemerintah? Jadi ketika pemerintah memandang ingin mengoptimalkan penerimaan dari pajak, kalau pajak kan ada dua jenis ya, ada PPH dan PPN gitu kan. Pemerintah melihat kalau dari sektor pajak penghasilan atau PPH itu tarifnya sudah hampir rata-rata internasional. Cuma untuk tarif PPH badan kita memang dulu 22% kan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja itu jadi 20%. Tapi akhirnya di Undang-Undang HPP tetap 22%. Kenapa Pak tetap 22%? Karena di lingkungan global di internasional itu rata-rata tarif PPH badan sekitar 25%. Ya, kita 20% masih wajar lah ya. Kita tetapkan tetap 22%, tidak jadi turun ke 20%. Kemudian dari PPH orang pribadi, ya, di sini ada golongan-golongan tertentu wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya sangat besar ya. Iya, luar biasa. Crazy rich. Crazy rich itu. Kalau kata orang milenial mah crazy rich lah gitu kan. Itu kalau yang penghasilannya di atas 5 miliar, kita
pakai tarif yang tambahan tarif baru, tarifnya 35%. Dulu kan, enggak ya Pak, maksimal udah 30 ya. Dulu 30. Itu tambahan tarif baru. Iya, kan ini potensinya besar sekali nih ya, besar para Crazy Rich ini. Dan kalau nggak salah Pak, untuk yang penghasilannya sampai dengan 60 juta ya? Iya, mereka kena yang 50 juta. Batasnya ya, batasnya. Ya, yang lapisan pertama. Yang lapisan pertama ya. Ya, itu nanti masuknya ke fasilitas dari pemerintah sebenarnya. Kembali lagi fasilitas itu. Iya, itu untuk memproteksi supaya ada keseimbangan dengan kenaikan tarif PPN. Dia masih punya kemampuan untuk membeli. Jadi untuk proteksi daya beli masyarakat. Ya, berarti di satu sisi pemerintah memang menyesuaikan tarif PPN, tapi di sisi lain juga pemerintah memberikan tax expenditure dalam bentuk yang lain ya. Iya, betul. Nah, pemerintah ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya ya. Iya. Menyesuaikan tarif dan juga melihat kemampuan masyarakat untuk membeli, mengkonsumsi. Nah, kemudian kenapa cuma PPN nih Pak yang dinaikkan tarifnya? Ya itu tadi ya. Jadi ketika rata-rata global tarifnya tinggi, kemudian setelah diteliti ke dalam bahwa angka efisiensi rasio PPN kita masih di bawah rata-rata internasional lah gitu ya. Ya tetangga kita 93, bisa Thailand bisa 113 kan. Kita fokusnya ke situ berarti. Oh berarti PPN ini ada sesuatu yang harus dioptimalkan, harus disesuaikan gitu kan. Pilihannya cuma 2. Pilihannya menaikkan tarif atau menghilangkan tax expense. Oke. Ah, itu dia. Kalau menghilangkan tax expense yang dapat dampaknya jauh lebih ini ya, dan masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau tax expense dicabut semua, sembako kena pajak, jasa pendidikan kena pajak, jasa kesehatan semua kena pajak. Itu jauh lebih besar ya dampaknya. Itu kan tarif 10% kan. Tapi pemerintah tidak mengambil opsi itu. Pemerintah hanya menaikkan sedikit tarif, ya menjadi 11%, disesuaikan. Tapi itu masih diproteksi, ya tax expense-nya masih dikeluarkan gitu kan, supaya masyarakat masih bisa menggunakan barang dan jasa itu dengan harga yang lebih terjangkau lah istilahnya ya gitu. Jadi pilihannya seperti itu. Iya, pilihan yang sulit itu sebetulnya ya. Iya, itu kan menimbang-nimbang kan, menimbang potensi, menimbang daya beli masyarakat, banyak yang dipertimbangkan pemerintah. Jadi perlu kawan pajak sekalian ketahui ya, kawan pajak, bahwa pemerintah itu berpikirnya sudah jauh ke depan dan memperhatikan masyarakatnya. Jadi bukan asal-asalan, asal naik aja kata gitu. Benar-benar memikirkan daya beli masyarakat ini harus tetap ada gitu ya. Berarti apa aja sih upaya-upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat ini? Nah, kita tadi sudah bicara tentang pilihan pemerintah ya. Betul. Pilihan pemerintah adalah menyesuaikan tarif menjadi 11%, kemudian akan disesuaikan lagi menjadi 12%, 12% sebelum 1 Januari 2025 kan. Itu sudah kita tetapkan. Tapi pemerintah masih memberikan fasilitas tax expense ke jenis-jenis tertentu. Dan beberapa hal yang pemerintah tetapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pertama, tadi yang sudah disampaikan Bu Ida tadi, menambah atau melebarkan rate ya untuk lapisan tarif pertama PPh itu. Ya, yang 5% itu semula sampai dengan 50 juta, sekarang sampai dengan 60 juta. Berarti ada selisih kenaikan 10 juta kan? Jadi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya di bawah 60 juta masih pakai tarif yang 5%. Dulu kan di atas 50 juta kena yang 10% kan, tarif kedua, karena sekarang masih tarif pertama. Jadi dia masih safety 5% lah gitu kan, ada selisih. Dan itu bisa untuk mempertahankan daya beli dia. Dia punya punya tabungan untuk belanja dari situ. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya pelaku UMKM masih diberikan fasilitas. Dia tidak belum batasannya itu masih 4,8. Jadi tidak dicabut itu ya. Jadi untuk UMKM masih tidak dikenakan PPN. Dengan syarat omsetnya masih 4,8, di bawah 4,8. Di bawah 4,8. Dan kalau nggak salah penghasilan sampai dengan 500. Nah, itu di sektor PPh kalau omsetnya sampai 500 juta tidak bayar pajak.
PPh-nya Itu pun termasuk maksudnya. tax expenditure juga. Iya, tapi itu dari sektor PPh. ya? PPh, Oke, tax oke, expense PPh. Ada belanja-belanja pemerintah tax expense lagi yang tidak jadi dicabut gitu kan, masih tetap diberikan seperti tadi ya, UMKM, kemudian sembako itu nggak kita kenakan ya, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan itu kita pemerintah tetap memberikan expense di situ, jadi membebaskan mereka dari pungutan PPN gitu. Yeah. Padahal itu adalah potensi sebenarnya. Besar kan. ya, sebetulnya itu luar Bayangin biasa. aja, Bu Ida pernah tahu nggak ada sekolah yang bayarannya itu sebulan 100 juta. Wah, luar biasa ada. Kan luar biasa kan? Di Jakarta tuh ada itu. Tapi dia nggak kena pajak. Iya, karena termasuk yang Termasuk yang berikan ditanggung. tax expenditure karena termasuk jasa pendidikan. Iya, padahal kalau kena pajak kan lumayan. Iya Pak, kalau dihitung-hitung, aduh, kena 10% aja. Iya gitu. Itu per orang ya Pak, 100 juta ya? Per badan. Bukan maksudnya tadi Oh iya, bayarannya kan? bayarannya per orang. Bayaran per orang, per tahunnya 100 iya. juta. Per bulan? Per bulan. Wah, luar biasa. Itu potensinya besar sekali, tapi tetap Iya. pemerintah belum Ya, belum ke arah situ ke pendidikan ya, karena pendidikan dari beberapa ahli dia masih merupakan sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Itu masih kebutuhan primer termasuknya pendidikan, kesehatan gitu kan. Ya. Kalau sudah masuk ke ranah kebutuhan sekunder, baru pemerintah menetapkan penyesuaian yang lain lagi kan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya pemerintah juga mengatur tarif pajak dengan besaran tertentu. Ya. Untuk apa diatur? Untuk memudahkan sebenarnya, untuk memudahkan pemungutan, untuk memudahkan penghitungan, itu juga tarifnya jadi lebih rendah kan. Jadi PPN-nya cuma 1%. Kalau sekarang tarifnya 11%, jadi PPN-nya 1,1%. Itu beberapa jenis produk dan jenis jasa itu tarif tunggal. Ya, tidak pakai yang mekanisme pajak masukan pajak keluaran, itu kan repot itu ngurusin, waduh faktur segala macam repot lah gitu kan. Mungkin nanti kita harus bahas itu juga ya iya. di episode berikutnya ya. Iya. Ini banyak sekali kalau pajak peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan, ada berapa Pak Didi? Ada 14. Ada 14. Untuk berbagai jenis komoditi barang dan Betul, jasa ya. Ada yang baru, ada yang penyesuaian tarif saja. Penyesuaian tarif, ada yang baru dan sebetulnya banyak juga yang sebetulnya sudah lama ada aturannya terkait ada. ini ya. Cuma disesuaikan karena ada undang-undang HPP, tarifnya baru, jadi diatur baru lagi. Gitu kan. Baru, tapi ini perlu di-refresh nih ke kawan pajak semua. Nanti jangan khawatir ya kawan pajak, nanti kita akan buat lagi podcast terkait peraturan-peraturan keuangan yang terbaru itu. Mungkin teman-teman kawan pajak yang milenial itu perhatikan ada PPN atas kripto, aset kripto, dan PPN atas fintech. Nah itu biasanya milenial paling tahu itu kan. Menarik sekali. Ternyata DJP juga sudah melihat ke arah situ ya pemerintah juga. Oke, boleh Pak kasih closing statement buat kawan pajak semua. Baik kawan pajak sekalian. Jadi perlu kawan pajak pahami bahwa penyesuaian tarif ini adalah untuk membangun fondasi perpajakan untuk penerima negara yang kuat untuk ke depan. Jadi bukan kebijakan yang 1-2 tahun, tapi kita mengarah ke depan, utamanya ke 2045 Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia. Kita mengarah ke kemandirian pembiayaan, bahwa APBN itu kita usahakan semuanya dari pajak 100%. Ya, untuk itu kawan pajak sekalian, mari kita dukung kebijakan pemerintah dengan cara gimana? Dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Salah satunya yang badan ini akhir bulan ini nih paling lambat nih laporan gitu. Kemudian kawan pajak sekalian yang masih punya harta tapi belum ditunaikan kewajiban pajaknya, kita masih punya program PPS. Ya yang berakhir sampai Juni tanggal 30 ya, akhir Juni ya, sampai itu. Silahkan manfaatkan program itu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kebijakan pemerintah, ya salah satunya untuk penerima negara, ya di satu sisi untuk membantu masyarakat juga. Kalau itu nanti diperiksa tanpa mengikuti PPS, tarifnya besar kan, plus sanksi kan. Ini udah tarifnya hampir setengahnya, setengahnya dan tanpa sanksi gitu kan. Dengan cara gimana? Dengan cara menghitung harta yang sisa yang masih ada per tanggal
31 Desember tahun 2020 saja gitu. Tidak semua penghasilan, hanya harta saja gitu kan. Kalau penghasilan kan udah nggak ingat pusing lagi lah lah ya. Ya. Jadi itu kawan pajak sekalian ya, mari kita dukung kebijakan pemerintah dengan baik dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Oke, nah kawan pajak semua, barusan tadi sudah kita bahas, kita sudah sampaikan insight lah ya untuk kawan pajak mengenai PPN. Jadi supaya tidak ricuh lagi nih di masyarakat, ngapain sih dinaikin? Ini bukan menaikkan tarif tapi menyesuaikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Deddy, mudah-mudahan kawan pajak semua memahami dan bisa juga sharing informasi ini kepada keluarga, kepada teman, kepada sejawat, supaya semua masyarakat Indonesia menjadi paham kenapa pemerintah sampai mengambil kebijakan seperti itu. Demikian kawan pajak semua, terima kasih Pak Deddy atas waktu dan sharing ilmunya. Dan jangan lupa kawan pajak untuk terus mengikuti media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu di Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook Kanwil DJP Banten. Demikian kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.